Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Al-ayah. Ayah bunda rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita semuanya keimanan dan juga ilmu yang setiap hari insya Allah ayah bunda selalu bertambah. Mudah-mudahan seiring dengan bertambahnya ilmu, bertambah juga komitmen kita untuk mengamalkan ilmu yang setiap hari kita dapatkan. Shalawat serta salam semoga tertulah cimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas perjuangan beliau bersama keluarga dan para sahabat serta tabi'ut tabi'in dan juga orang-orang yang soleh, sehingga atas ridhonya Allah sampai juga cahaya Islam, sampai juga cahaya ilmu untuk kita semuanya, khususnya untuk para ayah bunda dan keluarga cendekia Qurani, bahwasanya belajar dari ayat yang pertama turun di bulan Ramadan, yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayah bunda rahimakumullah, ayat atau surat Al-Alaq ini turun tidak semata-mata turun begitu saja, tapi hakikatnya ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 atau ayat Quran yang pertama kali turun itu diantaranya adalah dimulai dari kegelisahan sebuah keluarga, kegelisahan seorang ayah, kegelisahan seorang kepala rumah tangga. Saat itu Nabi Muhammad SAW gelisah dengan adanya keadaan di Jazirah Arab, di masyarakat sekitar Rasulullah SAW, di mana masyarakat saat itu menyembah patung atau berhala, mabuk gitu ya, sesuatu yang menurut akal manusia dan juga fitrah manusia hal itu tidaklah benar. Maka hal ini menjadi sebuah keresahan manakala kita atau saat itu Nabi Muhammad SAW mengharapkan menjadi bagian dari solusi tersebut. Maka yang terjadi adalah Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan wahyu pertama, beliau melakukan tahannus, perenungan, muhasabah, dan tentunya kegelisahan ini tidak saja beliau sendiri yang merasakan, tapi beliau share, beliau ajak Sayyidah Khadijah, geningan masyarakatnya kieu-kieu teuing gitu ya. Dan hakikatnya Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidah Khadijah sudah mempunyai putra-putrinya. Sehingga jangan-jangan gitu ya, dengan masyarakat yang nanti tidak berubah seperti ini, nanti akan berpengaruh terhadap keturunannya nanti. Begitupun ayah bunda, saya pribadi, keluarga atau para asatid dan juga ayah bunda di rumah, coba kita lihat lingkungan sekitar kita. Apakah kita tidak merasakan keresahan dengan lingkungan kita? Karena apa? Bisa jadi ayah bunda secara nafkah sudah aman gitu ya, secara ilmu sudah banyak lah gitu, anak-anak sudah pada sekolah. Tapi yang jadi pertanyaan kita, apakah kita tidak resah dengan kondisi lingkungan sekitar kita? Apakah kita tidak mempunyai komitmen untuk menjadi bagian dari keresahan tersebut? Maka ayah bunda, khususnya kita, yuk, di mana parenting di cendekia Qurani, peran-peran ayah sudah mulai dirapihkan, peran-peran bunda sudah mulai dirapihkan, maka resahlah dengan diri kita, dan dari keresahan itu yuk muhasabah, minta petunjuk sama Allah. Khususnya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kesempatan yang sangat berharga untuk memanjatkan keresahan kita kepada Allah. Dan luar biasanya Bapak Ibu, keresahan Nabi Muhammad SAW yang dimulai kurang lebih umur 35 tahun, beliau sudah merenungi gitu ya, dan wahyu belum turun. Lalu di Ramadan berikutnya di usia 36, lanjut 37, keresahan terus gitu. Dan di usia 37, 38 semakin intens di dalam perenungan.
ya yang tadinya setahun sekali melakukan perenungan muhasabah atau tahanus di gua, lalu sudah mendekati usia 40 tahun semakin intens perenungannya. Karena apa? Puncaknya nanti kesuksesan manusia adalah di usia 40 tahun. Maka belajar dari wahyu turun pertama kepada Nabi Muhammad berusia 40 tahun, di mana 40 tahun adalah starting point kita. Ya, mau hidupnya itu akan bermanfaat di bidang apa kelak. Saya ulang Bapak Ibu, usia 40 tahun juga usia yang disebutkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Manakala usia 40 tahun kita belum punya keresahan dan belum bisa menjadi solusi dari keresahan itu, maka yuk evaluasi diri kita. Jangan-jangan sampai usia 40, 42, 43 sampai 50 tahun kita masih sibuk dengan keresahan diri sendiri dan keluarga saja. Kita tidak peduli dengan lingkungan. Maka ayah bunda, ayat yang pertama turun dari keresahan Nabi Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbi. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada kata Iqra. Iqra itu fi'il amr, perintah, gitu ya. Di dalam kondisi tahanus perenungan sendiri di dalam gua, kebayang Bapak Ibu ada suara suara yang bunyinya adalah Iqra. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ummi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka ma aqra, apa yang aku baca? Maka malaikat Jibril mengulang kembali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Rob. Rob itu bukan Iqra bismillahi, tapi Iqra bismi rabbi. Rob adalah zat yang mengurus, yang mengatur, yang mendidik. Nah, ini kebayang ada perintah Iqra. Iqra itu kan perintahnya berarti bacalah. Ya, bacalah. Kalau kita orang yang baru membaca saja ya, itu identik dengan sekolah, pendidikan, belajar. Maka pendidikan, kita menuntut ilmu dan sebagainya itu harus melibatkan, harus menyebut Rob. Saya ulang Bapak Ibu, pendidikan artinya apa? Lingkup kecilnya ya, kita belajar. Ayah bunda khususnya di Rabu itu ada kajian komite. Nah, belajar tahsin metode umi itu bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut Rob yang mengurus, yang mengatur, yang mendidik. Tidak hanya sekedar belajar tahsin itu supaya kita bisa, tapi bagaimana kita menyebut kata Rob, melibatkan Rob hadir di dalam proses pendidikan kita. Maka ayah bunda, jangan lupa saat ayah bunda bersama mendidik putra-putrinya dengan kerjasama dengan pihak sekolah, khususnya Cendekia Qurani, yuk sama-sama orang tua pun saat menitipkan kebersamaan pendidikan itu dengan kami, niatkan bismi Rob bikal ladzi khalaq. Libatkan Rob di situ. Tuhan yang mengurus, yang mengatur. Maka Bapak Ibu jangan khawatir manakala saat ini, saat Bapak Ibu sedang berikhtiar gitu ya, sedang berikhtiar, anak pun sedang berikhtiar, hasilnya belum bisa kita petik gitu ya. Yang penting kita sudah meniatkan, memanggil, melibatkan Rob yang maha mendidik. Suatu saat kelak ilmu-ilmu yang dipelajari oleh anak-anak kita, orang tua yang berikhtiar di luar sana dengan ya berlelah-lelah di siang hari untuk memastikan pendidikan anaknya di sekolah itu berjalan dengan lancar. Libatkan Rob yang telah menciptakan kita. Jangan khawatir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyekolahkan ya putra-putrinya di sekolah Cendekia Qurani dan pertamanya diniatkan dengan menyebut nama Allah ya, bukan karena gengsi, bukan karena ikut-ikutan, tapi menyebut nama Allah dan melibatkan Rob hadir, maka setiap adanya tantangan, bukan masalah, bukan kesulitan, kita sampaikannya adalah tantangan. Setiap tantangan, seberat apapun tantangan itu, panggil nama Rob kita. Libatkan Rob kita supaya apa? Kita semakin kuat ikhtiarnya. Ya, itu yang pertama. Ayat yang pertama turun
di bulan Ramadan, dan itu adalah sebagai SK diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka khususnya Yayasan Insan Cendekia Kamila, SDIT, SMP IT Cendekia Qurani, dari awal berdirinya bangunan ini kami sudah komitmen ya menjadi saksi kami bersama yayasan. Saat kami punya komitmen ingin mendirikan lembaga pendidikan, maka kita mulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwasanya berdirinya lembaga sekolah cendekia Quran itu diniatkan dengan menyebut nama Rabb yang mengurus mengatur, dan di dalam prosesnya melibatkan Rabb juga. Maka tidak heran Bapak Ibu, kami saat dihadapkan dengan penyempurnaan baik itu kurikulum ya, baik itu sarana prasarana, kita mau optimis, ada Allah, ada Rabb yang akan mengurus, yang akan menuntun, yang akan mendidik kita. Bisa jadi ilmu-ilmu kami itu masih kurang. Kami justru merasa saat diberikan amanah oleh ayah bunda terhadap pendidikan anaknya di kami merasa kurang, dan kami melibatkan ya Rabb, Rabbi zidni ilma. Kami libatkan Rabb kami untuk menambahkan ilmu bagi kami, karena kami diberikan amanah untuk mendidik putra-putri umat-umat Islam. Maka bagi kami Rabb adalah selalu kita panggil dan selalu kita libatkan di dalam aktivitas pendidikan. Dan luar biasanya ayah bunda, ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ternyata berbanding lurus dengan surat pertama urutan dalam Al-Quran. Surat yang pertama urutan dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, di mana ayat pertama bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada makna yang implisit ya Bapak Ibu. Tidak langsung dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi hakikatnya ada kalimat yang harus kita fahami. Kalimat implisit yang harus kita fahami adalah saya memulai segala sesuatu bismillah gitu. Saya memulai segala sesuatu dengan bismillah. Dengan menyebut nama Allah, tidak hanya sekedar menyebut Bapak Ibu, karena basmalah itu bukan lagi kata-kata atau kalimat yang dimiliki oleh orang muslim. Sekarang orang Indonesia mau agama apapun udah tahu bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Maka yang membedakan makna basmalah buat kita adalah tidak hanya memulai pekerjaan dengan bismillah, tapi saat di tengah perjalanan, selama dalam perjalanan proses sampai akhir selalu menyebut nama Allah dan melibatkan Allah hadir di dalam segala aktivitas. Jadi sepertinya tuh sejalan gitu ya. Ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita membaca suasana apapun, membaca diri kita, membaca lingkungan kita, adanya keresahan kita gitu ya. Maka Iqra di sini itu kan bisa jadi tidak hanya sekedar ayat qauliyah, tapi ada ayat kauniyah. Saat kita membaca lingkungan kita, banyak tetangga kita yang belum bisa baca Al-Quran, yuk punya komitmen kita menjadi bagian supaya tetangga kita bisa baca Quran. Caranya gimana? Libatkan Allah hadir. Semangat dengan apa? Menambah ilmu, menyandarkan segalanya kepada Allah, baik itu ibadah ataupun pertolongan. Begitupun sekolah cendekia Qurani Bapak Ibu, ini adalah tahun kelima Bapak Ibu. Allah titipkan kepada kita ya pendidikan ini, kalau diawali dengan melibatkan Allah hadir, insya Allah ayah bunda, Allah selalu mendampingi kita. Maka menjadi motivasi kita hari ini adalah yuk ayah bunda dan juga kita semuanya, diri kami pribadi dan para asatid, saat kita mengawali segala sesuatu bismi rabbikal ladzi khalaq ataupun bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka mudah-mudahan kegiatan pendidikan atau
tugas kita utama sebagai orang tua dan juga kita sebagai guru di sekolah ini selalu mengawali semuanya dengan melibatkan menyebut nama Allah dan melibatkan Allah hadir di dalam ibadah maupun di dalam pertolongan. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi dan juga ayah bunda semuanya cendekia Qurani. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.